Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih bab yang keberapa? Bab ke-23 ya. Syekh Al-Imam rahimahullah berpandangan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim selama tidak diperintah maksiat. Terakhir sampai mana ya? 260. Ya, perkataan Al-Imam Al-Barbahari itu ya. Wa idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan untuk penguasanya, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Ahli bid'ah. Ini ciri di antara salah satu ciri ahli bid'ah. Mendoakan keburukan untuk penguasanya yang zalim. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah tidak mendoakan penguasanya dengan keburukan. Wa idza ra'aitar rajula yad'u li sultan bisilahi fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Dan apabila kamu melihat seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahli sunnah insyaallah. Oleh karena itu salah satu ciri ahli bid'ah adalah mendoakan keburukan penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya, serta tidak sabar terhadap kezalimannya. Kita ahlu sunnah tidak boleh seperti itu. Sabar seandainya pemerintah, penguasa, pemimpin berbuat zalim. Seperti yang di halaman berapa itu hadis Hudzaifah ibn Yaman. Meskipun engkau dipukul punggungmu dan dirampas hartamu. Itu halaman 248 itu ya. Hadis bagian atas. Yang sebelumnya halaman 247 bagian bawah itu. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan muncul setelah aku wafat, kata Nabi alaihi salatu wasalam, para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, wala yastannuna bi sunnati, dan tidak mengikuti sunnahku, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Maka akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati setan dalam jasad manusia. Masya Allah, sudah pemimpinnya tidak menggunakan petunjuk Nabi SAW dalam memimpin, kemudian di tengah-tengah manusia ini akan muncul orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati setan dalam jasad manusia. Lalu kata Hudzaifah bin Yaman, bagaimana sikapku jika aku menjumpai keadaan yang demikian? Nabi SAW mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruka, meskipun dipukul punggungmu.
wa ukhidha maluka, dan dirampas hartamu, diambil secara paksa hartamu, secara zalim oleh penguasa. Kata Nabi, fasma wa ati, engkau tetap mendengar dan taat. Ya. Sebagian ulama ahli ilmu melemahkan hadis ini. Di antaranya Imam Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala, juga diikuti oleh ulama masa kini Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Tapi riwayat ini didukung dengan riwayat yang lain yang semisal dengan riwayat ini, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Oleh karena itu hadis ini ada penguatnya. Karena sebagian orang berusaha untuk melemahkan hadis ini, untuk mendukung kesesatannya, penyimpangannya, tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa yang zalim. Tetap mendengar dan taat meskipun kau dipukul punggungmu dan dirampas hartamu. Terus kemudian kembali ke halaman 260. Oleh karena itu salah satu ciri ahli bid'ah adalah mendoakan keburukan penguasanya dan tidak sabar terhadap kezalimannya. Ahlu sunnah jangan, sabar. Sudah tidak ada solusi yang lain kecuali sabar. Ya. Sabar sampai kapan? Sampai kapan berarti sabar ya? Hah? Halo? Sampai kapan sabar ya? Sampai mati. Kita tetap sabar di atas ketaatan kepada Allah, tetap sabar tidak melanggar apa yang Allah Ta'ala larang, tetap sabar dengan ketentuan dan takdir Allah. Sabar. Karena mana wesan solusinya? Lalu bagaimana lagi jika mereka tidak hanya mendoakan keburukan penguasanya, namun juga disertai mencacinya, menghinanya, memprovokasinya, menghasutnya, serta memberontaknya, mengadakan pemberontakan baik secara lisan maupun perbuatan. Bahkan tidaklah terjadi pemberontakan kepada penguasa secara perbuatan, melainkan diawali pemberontakan secara lisan. Ini yang dinamakan dengan orang-orang khawarij qa'adiyah. Ini penggawe ini mek lunggu, tapi menghasut dan memprovokasi manusia, menjelek-jelekkan penguasa di hadapan manusia, membangkitkan kebencian manusia kepada penguasanya. Ini lebih jahat orang-orang khawarij qa'adiyah ini. Terus kemudian kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, "Lau anna li da'watan mustajabatan." Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, "ma ja'altuha illa fi sultan." Maka aku tidak akan memanjatkannya kepada Allah kecuali untuk penguasa. Masya Allah, ini ciri ahlu sunnah. Ciri ahlu sunnah, sabar. Barang siapa menyimpang dari jalan ini, berarti dia telah menyimpang dari sunnah. Ya, seperti perkataan Imam Ahmad yang sebelumnya itu, halaman 259. Dan tidak halal memerangi pemimpin, dan tidak halal pula memberontaknya seorang pun dari manusia. Ini kata Imam Ahmad. Wala yahillu qitalu sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Tidak halal memerangi pemimpin kaum muslimin, dan tidak halal pula memberontaknya seorang pun di antara manusia. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un. Maka barang siapa melakukan demikian, pemberontakan, apakah itu secara lisan apalagi secara perbuatan, mengangkat senjata, mengkudeta penguasa, fahuwa mubtadi', maka dia adalah ahli bid'ah, ghairi sunnati wat tariq. Dia adalah ahli bid'ah, tidak berada di atas sunnah dan jalan yang lurus. Ini ciri ahli bid'ah, ini seperti itu. Kita ahlu sunnah tidak, doakan dengan doa kebaikan. Toh kita seandainya penguasa berbuat zalim, kita masih bisa sholat, bisa ngaji, ya.
Terus kemudian juga di sini kita nukilkan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. I'lam, kata beliau rahimahullah. Ini perkataan beliau ini sangat bagus sekali. Ketahuilah, afakallah, semoga Allah memaafkanmu. Anna jawral muluki, bahwa kezaliman penguasa itu, terjadinya kezaliman penguasa, niqmatun min niqamillahi ta'ala, itu merupakan salah satu kemurkaan dari kemurkaan Allah. Wa niqamullahi la tulaqa bisuyuf, dan kemurkaan Allah itu tidak bisa dilawan dengan pedang, tidak bisa dilawan dengan memberontak kepada penguasa, mengkudeta kepada penguasa, tidak bisa. Wa innama tuttaqa wa tustadfa'u biddu'a, sesungguhnya kemurkaan Allah itu hanya bisa dicegah dan dihilangkan dengan doa, wa taubah, dan taubat, wal inabah, dan kembali ke jalan Allah, wal iqla'anidz dzunub, dan meninggalkan semua dosa. Ini solusi nih. Kalau mana wisan? Tutup bengok-bengok ya. Gitu. Bukan teriak-teriak di mimbar membuka aib penguasa. Tidak, bukan Ahlus Sunnah ini. Meskipun mereka juga ngakunya Ahlus Sunnah. Gak kira gelem diomongi Khawarij, gak kira gelem ya. Ahlus Sunnah ya tetap Ahlus Sunnah. Gitu. Inna niqamallahi, sesungguhnya kemurkaan Allah itu, mata laqita bisayf, kapan saja engkau melawannya dengan pedang, kanat hiya aqta, maka kemurkaan Allah itu akan semakin parah. Kemurkaan Allah itu semakin parah. Kemudian juga dalam redaksi yang lain, wakila dikatakan sami al-Hasanu rajulan yad'u 'alal Hajjaj. Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar seseorang mendoakan keburukan Al-Hajjaj, Al-Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim saat itu. Faqala, lalu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la taf'al, jangan kamu melakukan demikian. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi jangan mendoakan penguasa. Innakum min anfusikum utitum, sesungguhnya ini adalah kesalahan kamu sendiri. Munculnya Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim, itu disebabkan dosa-dosa kalian sendiri. Innama nakhafu, sesungguhnya kami khawatir, kami takut, in uzilal hajjaju, apabila Hajjaj itu dicabut kekuasaannya oleh Allah, au mata, atau mati, antu waliyakum al-qiradatu wal khanazir, maka akan muncul pemimpin yang memimpin kalian yang berwatak kera dan babi. Insyaallah. Tapi masyarakat saat itu menerima nasihat Al-Hasan Al-Basri, tidak mendoakan keburukan penguasanya meskipun penguasanya zalim. Sabar jawabannya. Sabar. Kemudian di sini kita ada soal jawab. Apakah pemerintah kita, khususnya di negeri kita Indonesia, adalah pemerintah muslim yang wajib bagi kita mendengar dan mentaatinya selama tidak diperintah maksiat? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Ono sing ngomong Indonesia gak negara muslimin? Keliru sampe lo gede gini ya. Negeri kita negeri muslimin dengan segala kekurangannya. Nah, itu buktinya banyak hukum-hukum di negeri Indonesia ini tidak menegakkan hukum Islam.
Nanti ada pembahasannya tersendiri, insyaallah taala. Maka sebagai jawabannya, betul sekali pemerintah di negeri kita adalah pemerintah muslimin dengan segala kekurangannya. Kita sebagai rakyat wajib mendengar dan taat selama tidak diperintah maksiat, sebagaimana hadis-hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Kita sebagai rakyat wajib mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, serta mendoakan penguasa negeri ini dengan kebaikan. Iki lek dirungono Khawarij diarani Murji'ah kowe ya. Iki Murji'ah iki. Penjilat. Penjilat apane ya? Wong disampaikan dalil kabeh kok penjilat. Iya, kenal ya ora kok penjilat apane ya? Lek penjilat ya wis oge aku ya. Kan ngono ah. Buktine pancet gini ya. Itu. Kita tidak mendoakannya dengan keburukan, apalagi sampai menghina dan mencelanya di hadapan umum. Dan amat sangat kita sayangkan hal ini dilakukan oleh sebagian muslimin, bahkan sebagian orang yang dianggap tokoh agama. Iya atau tidak ini? Di negeri kita banyak atau sedikit? Gak boleh, bukan ajaran Islam itu mencela penguasa. Jika telah diketahui bahwa penguasa di negeri ini adalah seorang muslim, tentunya sebagai seorang muslim dia berhak mendapatkan hak-hak sesama muslim. Di antara hak sesama muslim adalah tidak mencelanya, tidak menghinanya, tidak memfitnahnya, atau akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Seandainya penguasanya zalim, kita sabar, kita doakan dengan doa kebaikan. Gak boleh menghinanya, mencaci makinya. Apabila ada di antara muslimin yang mampu untuk menasehati penguasa, datangi secara empat mata. Seperti hadis halaman berapa itu? Halaman 252 itu. Datangi empat mata secara tersembunyi. Ini sabda Nabi SAW. Seorang muslim adalah seorang yang sangat mengagungkan nabinya, begitu pun juga syariat yang dia bawa. Sekarang ini banyak orang yang begitu mengagungkan Nabi SAW, tapi beberapa syariat beliau yang tidak sesuai hawa nafsunya ditentang. Salah satunya perkara yang kita bahas ini. Seluruh muslimin secara fitrah mengagungkan nabinya, mencintai nabinya alaihi salatu wassalam. Ya atau tidak? Seluruh muslimin siapapun itu orangnya. Seharusnya konsekuensinya tunduk dengan segala perkara apa yang beliau syariatkan. Itu seharusnya konsekuensinya. Tidak menentang sedikit pun apa yang telah menjadi ketetapan beliau. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang mukmin itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada lain ucapan mereka kecuali kami mendengar dan taat. Nah, sementara sekarang banyak di antara manusia ini kami mendengar tapi kami membangkang. Salah satunya ini. Kalau seandainya masyarakat seperti kita, ini misalkan ya, penguasanya berbuat zalim, masyarakat seperti kita tidak ada kemampuan memberikan nasihat, kewajibannya apa? Sabar, mendoakan dengan doa kebaikan. Ini juga kita nukilkan kemarin, halaman berapa itu, perkataan Ibnu Abdul Bar, halaman 259. Illam yakun yatamakkanu nushas sultan fasabr wa du'a fa innahum kanu yanhauna an sabbil umara. Jika kita, masyarakat seperti kita, tidak ada kemampuan untuk menasihati penguasa yang zalim, maka kewajiban kita, masyarakat seperti kita, rakyat biasa seperti kita, sabar
dan berdoa dengan doa kebaikan. Fa innahum kanu yanhauna an sabbil umara. Karena sesungguhnya mereka di sini para sahabat, para salaf, melarang dari mencela penguasa. Kemudian juga Imam Ibnu Abdul Bar menukil perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kanal akabiru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhaunana an sabbil umara. Adalah para pembesar dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melarang dari mencela umara. Ini manhaj salaf. Ini akidah yang diyakini oleh para imam-imam terdahulu hingga hari ini. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Maka jika diketahui bahwa pemerintah di negeri kita, penguasa di negeri kita seorang muslim, maka dia mendapatkan hak-hak sesama muslim. Ya, tidak boleh mencelanya, menghinanya, memfitnahnya atau akhlak-akhlak yang buruk. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian dalam redaksi yang lain, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghina atau melecehkannya. Wala yakhzuluhu, dan tidak boleh menelantarkannya. Hadis-hadis demikian begitu banyak. Tapi sebagian mereka tidak mau tunduk patuh dengan salah satu ketetapan Nabi SAW dalam masalah yang kita bahas ini. Padahal orang-orang yang menyalahi perintah Nabi SAW kemarin terancam dengan 4 macam fitnah. Apa kemarin? 4 macam fitnah. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, asyirku, syirik. Kemudian kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan. Tidak dapat tidak orang-orang yang menyalahi perintah, syariat dan sunnah Nabi SAW akan tertimpa salah satu 4 macam fitnah dalam hatinya. Gak main-main. Tidak boleh seseorang merasa berat dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Berarti orang-orang yang mereka secara lisan mengagungkan Nabi SAW, mencintai Nabi SAW, tapi perbuatannya menyalahi syariat Nabi, pengagungan dan cinta mereka adalah bohong dan dusta. Ya, seharusnya orang mencintai orang lain, dia akan mengikuti, menuruti apa yang menjadi kemauan orang yang dia cintai, kan begitu. Apalagi segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak keluar melainkan kebenaran. Ma yakhruju minhu illa haqqun. Beliau sambil menunjuk lisannya yang mulia. Tidaklah keluar dari lisan ini kecuali kebenaran. Wajib tunduk. Sekarang banyak orang mengatasnamakan cinta Nabi, mengagungkan Nabi, pengikut Nabi, tapi beberapa syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dibantah, ditolak. Hanya gara-gara mendahulukan egonya, hawa nafsunya. Berbahaya yang seperti ini. Berbahaya. Sampai Imam Ahmad mengatakan, man radda haditha Rasulullah SAW, barang siapa yang menolak satu hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di jurang kehancuran, berada di tepi jurang kehancuran. Insyaallah termasuk dalam bab yang kita bahas ini. Kemudian dalam hadis yang lainnya, la yasturu abdun abdan fid dunya, tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamah,
melainkan Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ini sebagian membuka aibnya penguasa, insyaallah ya. Dosa besar ini. Terus kemudian, dan seandainya memang terjadi kezaliman pada penguasa, maka yang wajib bagi kita sebagai masyarakat adalah sabar. Ini seandainya ya. Berharap pahala dari Allah, serta banyak berdoa dengan kebaikan, serta memohon ampun atas segala dosa, dan taubat dengan taubat yang jujur dan benar. Kembali kepada ketaatan kepada Allah. Kita kembali kepada kaidah min ila, minasyirki ila tauhid, minal bid'ah ila sunnah, minal ma'siyah ila ta'ah, minal haram ila halal. Demikian seterusnya. Kembali ke jalan yang benar, terus memperbaiki diri masing-masing. Ini termasuk orang-orang yang berteriak-teriak khilafah ya. Tegakkan dulu khilafah mulai dari siapa? Diri kita sendiri. Bungok-bungok khilafah, sholat subuh gak tahu di masjid. Ya. Iku kan ono model-model ngono. Kok ya khilafah. Tiba-tiba saya main riba. Itu kok ndidul khilafah. Ya, tinggalkan yang haram, kembali kepada ketaatan, mulai dari diri kita masing-masing, dari lingkup keluarga, lingkup RT RW, seterusnya demikian, akan tegak khilafah dengan sendirinya. Dan para dai-nya senantiasa mendakwakan akidah dan tauhid yang benar. Ini yang seharusnya diulang-ulang, terutama dai-dai salafiyin. Ojo ceramah fokus bahas muamalah, keliru dul. Ya, bahas masalah tauhid, masalah akidah dulu. Pertama kali mengajarkan manusia masalah fikih. Pondasi belum tertanam. Diajari perbedaan pendapat, wah kesingnya kere-keran akhirnya. Iki ustaz anu iki rumangsa bener dhewe iki bid'ah. Belum tertanam keimanan dalam hati manusia, harus diajarno perkara itu. Keliru. 13 tahun apa sih yang didakwakan Nabi sebelum hijrah ke Madinah? Tauhid. 13 tahun mendidik para sahabat dengan tauhid. Melahirkan pribadi-pribadi yang kokoh, yang sangat kuat keimanan mereka. Ini juga peringatan bagi orang-orang yang katanya berada di atas manhaj salaf, khususnya para dai-nya. Iki dhisik sing diajarno ojo liyane. Ini bukan berarti pelajaran yang lain tidak dipelajari, tidak. Juga salah paham ini. Dipelajari, tapi muatan yang paling banyak disampaikan kepada manusia masalah akidah. Jangan yang lain dulu. Gitu. Ya. Kan ono sing nang dindi membahas riba. Ya. Nang dindi dientekno waktune membahas masalah birrul walidain. Umume wong wis ero wisan, gak oleh durhaka mbek wong tuwa ero wisan ngono lho. Iku wae nang dindi munyer dakwah. Apa jenenge lek saya ngarani apa safari dakwah. Nah iku munyer iku tok ae. Masalah tauhid gak wani nyampekno. Iya, mbok bahlul mbok wedi ngono lho ya. Antara dua itu. Keliru besar. Ini menyalahi penyimpangan manhaj dalam masalah dakwah. Iya. Kok ojo diarani keras lho ya. Nek ngomong kudu banter ya. Wis tak kandhani wingenane ya. Gitu. Ngomong kudu banter nyek melek jamaah ini ya. Itu saya kata sing turu lho ya, apa mana sing cenden ya gitu. Terus kemudian dan jika ada di antara kaum muslimin dari kalangan ahli ilmu dan memiliki akses untuk bisa mendatangi penguasa tersebut yang melakukan kezaliman, maka hendaknya dia menasihatinya secara empat mata dengan cara yang baik, berkata santun dan lemah lembut kepadanya, seperti hadis-hadis yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini ahlu sunnah. Ya.
Ahlus sunnah. Kita mengatakan ahlus sunnah harus ada pembuktiannya apa? Jangan hanya berteriak-teriak ahlus sunnah tapi menyalahi akidah ahlus sunnah. Jangan ngaku-ngaku berada di atas manhaj salaf tapi mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah gak mau. Gak pernah. Nang dindi munyerek ngajar muamalah. Iku pun yo maca mana ya. Gak menguasai materi yang disampaikan. Gus keliru kabeh wis ya. Itu. Iki sik sing disampaikan masalah akidah, masalah tauhid. Ini yang dibutuhkan umat. Ini dulu. Apalagi yang terbanyak muslimin sekarang awam. Muslimin awam belum masuk masalah keimanan, masalah tauhid, masalah akidah yang benar, ya. Dikandani iki haram, iki gak oleh, iki haram, iki gak oleh, gak usah ngaji wis ya. Kabeh gak oleh mbek wong-wong iku. Soalnya belum masuk keimanan. Ya. Ngaji nih wong salafi ku kabeh-kabeh gak oleh. Susah aku malah nurip. Ya. Soalnya belum masuk iman wis dikandani iki haram, iki gak oleh. Keliru dul. Ya, itu. Kudune iki bisa ditanamkan. Masalah keimanan diperkenalkan dulu siapa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Siapa Nabi SAW itu dikenalkan dulu tentang masalah akidah, masalah tauhid. Ya. Kan belum ada perkara halal haram ketika di Mekah, kan tidak ada. Syariat sholat 5 waktu berjamaah di fase Mekah 13 tahun gak ono. Puasa Ramadan baru ada di tahun ke berapa? Ramadan? Puasa Ramadan tahun ke berapa? 2 Hijriah. Puasa Ramadan ketika awal perang Badar. Di fase Mekah gak ono isine iman, kufur, tauhid, syirik. Iman, kufur, tauhid, syirik, surga, neraka, dan kisah-kisah umat-umat terdahulu untuk menguatkan Nabi dan para sahabatnya. Gak ono syariat sholat jamaah, gak ono. Masih belum ada. Ada baru ketika hijrah ke Madinah. Ini kan pelajaran yang sangat besar yang harus dipahami terutama oleh para dai. Ya, terutama oleh para dai. Kan ono sing ngaku-ngaku manhaj salafi ndak pernah mendakwakan masalah akidah seperti ini, masalah tauhid gak tahu. Bahas masalah apa? Bulughul Maram. Terus apa maneh? Muamalah kontemporer. Iya. Terus apa maneh? Haramnya riba, keliling dakwah. Ya kok jamaah keliling iku. Keliling masjid-masjid. Iku wae munyer dek kono. Birrul walidain. Ya. Keutamaan salat berjamaah. Munyer dek kono. Ini kita bukan mengingkari syariat itu, tidak, tapi jangan dihabiskan untuk itu. Keliru besar. Yang dibutuhkan umat saat ini penanaman tauhid dan akidah yang benar. Ini yang menyebabkan muslimin lemah dan hina. Jauhnya dari tauhid yang benar dan jauhnya dari akidah yang benar. Para dai ini sedikit sekali yang mau menyampaikan akidah yang benar. Nah, itu. Ya mungkin anak sing golek aman ning gara ya. Repot wis. Ya golek aman, cek diundang terus ngono lho. Itu. Wedi gak diundang maneh ya. Itu. Repot ae sing ngono iku ya. Gak apa-apa sampekno ae wis. Menjelaskan kepada umat masalah tauhid, masalah syirik. Itu. Terus kemudian ucapan Syekh rahimahullah wa harumal khuruju alaihi. Haram melakukan pemberontakan kepadanya. Haram, tidak boleh melakukan pemberontakan kepada penguasa. Yakni tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim yang zalim dan segala wasilah yang menghantarkan kepada pemberontakan, seperti mencacinya, menghinanya, atau melakukan demonstrasi. Yang benar adalah tetap mendengar dan taat selama tidak diperintah maksiat, dan tetap sabar dan mengharap pahala dari Allah
serta mendoakan kebaikan bagi pemimpin tersebut. Sabar. Tidak ada dari umat ini yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang zalim kecuali dari kalangan ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan seperti kaum Khawarij dan yang sepaham dengan mereka. Di zaman kita sekarang ini hampir kelompok-kelompok yang ada mengikuti jalannya Khawarij dalam bab yang kita bahas ini. Ya apa Kak? Kelompok-kelompok yang ada selain Khawarij yang menyimpang dari kalangan ahli bid'ah ini mengikuti jalan Khawarij dalam bab yang kita bahas ini. Demonstrasi salah satunya. Ya, demonstrasi. Gak boleh kita demonstrasi. Ini menyalahi ketentuan Nabi SAW ketika penguasa melakukan kezaliman. Apa yang disyariatkan? Hah? Yang disyariatkan apa? Mendatangi bagi yang mampu punya akses secara empat mata, dinasihati secara baik. Masyarakat seperti kita yang tidak mampu bagaimana sikapnya? Sabar dan mendoakan kebaikan. Berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Bahkan sebagian di antara mereka sangat mudah mengkafirkan pemimpin muslimin. Ono enggak sing ini? Pemimpin muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah langsung divonis kafir. Ini bahaya seperti ini. Ujungnya nanti saya vonis kafir ini ujungnya kemana ujungnya? Hah? Penghalalan darah, pemusnahan yang ada ujungnya. Ya akhirnya terjadi bom-bom kan kayak model-model ini ki. Ini kafir, ini togut, pemerintah togut, wakilnya togut, PNS togut, tukang sapu togut, kok wong tuane togut pisan, gitu akhirnya. Akhirnya awake togut pisan bunuh diri wis. Ya kan koplo ini ki. Ya, itu. Wabe ditogut-togutno hari ini. Yang tidak mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir. Kok aku ini dikafirno wis. Iya, murji'ah, penjilat gitu. Insyaallah ya. Ini kerusakan seperti ini. Kerusakan, kebodohan. Ya. Tidak benar sama sekali. Terus kemudian atau dosa-dosa besar yang dilakukan oleh penguasa maka dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Karena memang hal itu menjadi akidah mereka yang rusak sejak dahulu hingga hari ini. Itu. Karena ujung dari pengkafiran itu ujungnya pemusnahan ujungnya. Menumpahkan darah ujung-ujungnya. Itu loh bahaya. Orang kalau bodoh semangat tapi bodoh dalam beragama, merusak isinya. Nanti ada bab sendiri masalah takfir. Masalah takfir. Itu kalau terpenuhi baru dikatakan kafir. Seandainya pun ya, tak ulangi mana? Seandainya penguasa itu betul-betul melakukan kekufuran, terpenuhi syarat-syarat kekufuran, tidak diharuskan kita memberontak. Tidak diharuskan. Seandainya tidak ada kemampuan, tetap kita sabar. Tetap kita sabar. Nanti ada pembahasannya itu, halaman berapa itu ya? Itu halaman 267 itu. Insyaallah nanti kita bahas. Terus di sini kita nukilkan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Kita baca terjemahnya aja untuk menyingkat. Dan adapun memberontak kepada penguasa muslimin dan memerangi mereka adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini memberontaknya secara fisik maupun secara lisan. Haram menurut kesepakatan ulama muslimin. Tidak ada yang mengingkari masalah ini kecuali Khawarij. Meskipun penguasa itu fasik dan zalim, maka kewajiban kaum muslimin adalah tetap mendengar dan taat kepada pemimpin mereka selama tidak diperintah pada maksiat, serta sabar terhadap sesuatu yang tidak disukai dari pemimpin dan kezalimannya seandainya pemimpin berbuat zalim kepada masyarakat muslimin. Apalagi di grup-grup WA kan model-model ini wakil ya. Di grup-grup WA ya, kalau antum ada di grup WA yang seperti itu, antum nggak bisa menasihati, out.
keluar. Seperti itu. Aku semetu ae wis, dinasihati gak kena Kok terakhir ngarani murji'ah yo. Kon ini penjilat kon iki anjene gitu. Itu. Gak mau dinasihati mereka, keras wataknya. Meskipun disampaikan hadis. Ya, insyaallah, keras mereka, gak mau. Terus kemudian sebagaimana dalam hadis as-sam'u wa ta'a 'alal mar'il muslim fi ma habba wa kariha. Mendengar dan taat, wajib mendengar dan taat kepada pemerintah, penguasa kaum muslimin bagi seorang muslim dalam perkara yang dia senangi maupun dia benci, selama tidak diperintah maksiat, kata beliau alaihi salatu wasalam. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Maka apabila diperintah maksiat maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satalqauna ba'di asarah. Sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku asaro. Asaro ini pemimpin yang lebih mementingkan urusan dunia untuk dirinya. Ini asaro. Fasbiru, kata Nabi alaihi wasallam, sabar. Hatta talqauni 'alal haud, sampai engkau menjumpaiku di telaga haud. Berarti sabarnya sampai mati. Ya, sampai mati. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ini semuanya hadis-hadisnya sahih kita bawakan ya, Bukhari Muslim dan lain-lain. Kemudian wajib bagimu mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan kamu susah maupun senang, dalam keadaan kamu semangat maupun dalam keadaan kamu benci, dan kamu tetap mendengar dan taat terhadap pemimpin yang lebih mementingkan dirinya dalam urusan dunia. Insyaallah. Kemudian disebutkan dalam Sahih Imam Muslim, babul amri bisabri inda dzulmil wulati wasti'sarihim, perintah sabar terhadap kezaliman para pemimpin dan meskipun mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Insyaallah. Imam Muslim salah satu imam yang banyak meriwayatkan hadis dalam bab yang kita bahas ini, dalam kitab sahihnya. Oleh karena itu barang siapa tidak sabar terhadap kezaliman para pemimpin kaum muslimin, lalu dia keluar dari kepemimpinannya dengan cara melakukan pemberontakan atau mengkudeta pemimpinnya, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ini gak main-main loh ancamannya, berat. Nabi SAW mengatakan yang artinya barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaknya dia bersabar. Ini bolak-balik ya, tak ulang-ulang, sabar ya. Karena blenger ya aku nyampe no pendengar mbo ya. Tak sampai no wis sabar ngomong ping 100 gak apa-apa wis ya. Gitu. Sebab tidaklah seseorang meninggalkan jamaah sejauh sejengkal, yang dimaksud jamaah di sini jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasa mereka yang sah, baik penguasanya soleh maupun dolim. Jika dolim maka muslimin wajib sabar, tidak memisahkan diri dari kepemimpinannya dan jamaah kaum muslimin. Gak boleh. Maka jika memisahkan dari jamaah yang dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin yang sah sejauh sejengkal saja, lalu dia mati, melainkan dia mati jahiliyah. Ya mungkin azan dulu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
حي على Kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dalam hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man kharaja minat ta'ati wa faraqal jamaah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpinnya wa faraqal jamaah dan memecah belah barisan kaum muslimin, summa mata mitatan jahiliyah, kemudian dia matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan terhadap penguasanya, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Coba ancamannya berat tuh. Maka orang-orang mencela, mencaci maki dan melakukan perkara-perkara yang mengarahkan kepada kudeta, kepada pemberontakan secara fisik, maka masuk dalam hadis ini. Orang-orang seperti itu ketika berjumpa dengan Allah tidak memiliki hujjah nanti pada hari kiamat. Ini Nabi yang mengatakan ya, bukan saya. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbaiat, maka dia mati secara jahiliyah. Ini kita baca catatan kaki 364 itu. Yang dimaksud dalam keadaan tidak berbaiat adalah tidak mengakui kepemimpinan seorang pemimpin kaum muslimin yang sah. Kalau di negeri kita berarti apa? Presiden, nggak mengakui presiden itu, ya. Ini sama saja dia tidak berbaiat kepada penguasa. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya. Dan bukan pemimpin kelompok, organisasi atau partai seperti yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang menyimpang. Kan ada sebagian kelompok, sebagian organisasi, ada jamaahnya, pengikutnya dibaiat. Mulai mari dibaiat, diweden-wedeni kok nek metu kok jamaahku mati jahiliyah. Bukan itu maksudnya. Ono gak sing ngono iku? Sing masjidnya dipeli lho ya. Iku kan ngono iku. Metu kok jamaah kafir wis. Iya. Muga-muga tobat wong ngono ya. Tak gurungi mati. Ya apa ngafirno kabeh wong are. Selain golongane kafir are. Ayo dhewe iki najis wis ya. Mlebu nang masjidnya dipel. Soalnya najis. Gitu. Ini baiat bid'ah seperti ini ya. Baiat yang syar'i itu kepada penguasa yang sah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya akan muncul berbagai macam fitnah. Maka barang siapa yang ingin memecah belah urusan umat ini, maka pukullah dia dengan pedang siapapun orangnya. Ini kata Imam Nawawi, dalam hadis ini terdapat perintah untuk memerangi siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah, atau siapa saja yang ingin memecah belah persatuan kaum muslimin. Justru yang memerangi orang-orang seperti itu berpahala. Seperti aparat di negeri kita yang memerangi siapa? Aparat di negeri kita sing model-model kok gini berarti memerangi siapa? Khawarij teroris. Sing berpahala duduk teroris duduk. Polisi ini sing berpahala seandainya mereka muslim dan niatnya ikhlas karena Allah. Gitu. Tapi anggapan teroris jihad coy aku coy. Gitu. Ngeledakno awake dhisik. Sing winginane ndi iku yo? Di
Duduk sing terakhir ini lho. Bandung. Nah, di Bandung. Insyaallah. Ya. Terus gak oleh apa-apa ngono iku. Paling oleh wewe gombel. Ya, dudu bidadari iku. Orang bunuh diri akan diazab seperti dia bunuh diri. Tidak dibenarkan dalam Islam seseorang melakukan bunuh diri dalam kondisi apapun. Ini para syabab-syabab ya, para pemuda, hati-hati ya. Ngaji sing bener aja sampai keliru longgo. Ya. Gitu. Keliru longgo blind wis. Di brainwashing. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya ya brainwashing bener ya. Kayak gitu, dicuci otaknya. Diiming-iming dengan bidadari surga. Bidadari apaan nih ya? Engko ono dhewe pembahasannya jihad itu. Jihad itu harus bersama pemimpin muslimin. Berperang melawan orang kafir di medan perang. Ikhlas karena Allah, dibunuh oleh musuh, insyaallah taala syahid. Insyaallah oleh bidadari ngono iku ya. Gitu. Enggak ada bunuh diri terus dia mendapatkan pahala, justru dosa. Bahkan itu di medan perang. Meskipun itu di medan perang, tidak dibenarkan seseorang melakukan bunuh diri. Kan pernah kita sampaikan ya, ada orang yang pernah berjihad bersama Nabi, dia hebat sekali perangnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Kisah ini banyak membunuh musuh. Ketika dalam peperangan tertentu, dia mengalami banyak luka, sayatan pedang, tusukan tombak dari musuh, tapi belum mati. Namun dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Akhirnya dia menghunuskan tombak ke tubuhnya. Sebelumnya Nabi SAW mengatakan innahu min ahli nar. Padahal dia banyak membunuh musuh. Nabi mengatakan innahu min ahli nar. Dia itu penghuni neraka. Coba. Ternyata setelah diselidiki dia mati bunuh diri. Iki jihad, betul-betul jihad syar'i ini bersama Nabi. Tapi mati bunuh diri. Makanya tidak ada istilah bom syahid ya, bom syahid jari ini ya. Tidak ada itu bom syahid dalam Islam. Ya bom syahid bener itu Pak, sahih itu. Sahihun banget gitu. Ya sih bener ya bom syahid itu wis gosong nggak karuan. Diazab seperti dia seperti dia bunuh diri. Gak main-main hadisnya Bukhari Muslim. Orang yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, man qatala nafsahu bihadidatin udziba bihi fi jahannam. Orang yang membunuh dirinya dengan besi, memukulnya, menusuknya, dia akan disiksa seperti dia bunuh diri dalam neraka jahanam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Insyaallah. Belum lagi yang dibunuh orang tidak bersalah, tambah double-double dosoi, insyaallah. Orang kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kafir muahad, kafir musta'min, kafir zimmi. Terus belum lagi ono pekerja atau orang yang lewat di situ terkena percikan bom terus mati. Masya Allah, apa tanggung jawabnya? Kemudian juga bagaimana tanggung jawab orang-orang yang menyesatkan itu? Sing membrainwashing ya. Gitu ya, apa tanggung jawab ini akhirat itu? Menyesatkan orang-orang seperti itu. Berat tanggung jawabnya. Bahaya lek keliru duduk bahaya. Engko juga pembahasan di kitab iki ya. Larangan duduk di majelisnya orang-orang yang ada indikasi pemikiran menyimpang, gak oleh. Tapi gak apa-apa lah Ustaz, kita ambil baiknya, kita buang buruknya, kan ono akidah itu. Apa? Kaidah itu. Ini kaidahnya Al-Bahlul. Iya. Tidak ada ulama seperti itu. Imam Tawas tutup telinga ketika ada tokoh Ahlul Bid'ah. Aku boleh gak menyampaikan kepada kamu satu ayat aja. Wis lek kamu nusa hadis aja. Tutup telinga dan mengatakan aku sing ngale apa ente? Ya. Lek basa Jawa aku sing nyingkre pokoknya ngono lho. Ya iku basa Jawa ya, wong Malang. Itu. Kok ono pembahasannya, gak oleh ojo ati macem-macem lho. Duduk di majelis yang salah wis ojo lek seru iku nyimpang ojo, jangan. Membekas nanti di hati. Apa kata ulama? Innal quluba dha'ifa wasyubaha khatafah. Hati ini lemah, hati kita ini. Ojo sampai ngurungono sing pemahaman aneh-aneh wis. Akan masuk dalam hati.
Syubhat itu menyambar-nyambar. Betapa banyak orang-orang yang dulunya istiqomah di atas sunnah, di atas akidah yang benar, salah duduk, menyimpang di akhirnya. Ya, menyimpang akhirnya. Gak boleh sembarangan duduk di majelis ilmu. Ya. Terus kemudian yang terakhir. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, maka jika orang keluar memberontak ini mati, maka dia mati dengan kematian jahiliyah, dan tidak halal memerangi pemimpin kaum muslimin, dan tidak halal pula memberontak seorang pun dari manusia. Dan barang siapa yang melakukan demikian, maka dia adalah ahli bid'ah, tidak berada di atas sunnah dan jalan yang lurus. Insyaallah kita pegang erat ini akidah ahlus sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.